Immanuel Kant, 22 April 1724 sampai 12 Februari 1804, adalah seorang filsuf Jerman dan salah satu intelektual utama abad pencerahan. Karya Kant yang komprehensif dan sistematis dalam bidang epistemologi, metafisika, etika, dan estetika telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat Barat modern. Dalam gagasannya tentang idealisme transendental, Kant berargumen bahwa ruang dan waktu hanyalah bentuk-bentuk intuisi yang membentuk semua pengalaman. Oleh karena itu, meski hal-hal dalam dirinya itu ada dan berkontribusi pada pengalaman, namun itu tetap berbeda dari objek pengalaman. Dari sini dapat disimpulkan bahwa objek pengalaman hanyalah apa yang tampak, dan sifat segala sesuatu pada dirinya sendiri tidak dapat diketahui oleh manusia. Aturan untuk kebahagiaan, sesuatu untuk dikerjakan, seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk diharapkan. Rules for happiness, something to do, someone to love, something to hope for. Orang-orang secara alamiah paling mematuhi doktrin yang paling sedikit menuntut pengerahan tenaga sendiri dan paling sedikit menggunakan akal mereka sendiri, dan yang dapat mengakomodasi tugas-tugas mereka sesuai dengan kecenderungan mereka. The people naturally adhere most to doctrines which demand the least self-exertion and the least use of their own reason, and which can best accommodate their duties to their inclinations. Semua pengetahuan kita dimulai dengan indera, kemudian berlanjut ke pemahaman, dan berakhir dengan akal. Tidak ada yang lebih tinggi dari akal. All our knowledge begins with the senses, proceeds then to the understanding, and ends with reason. There is nothing higher than reason. Kita tidak kaya karena apa yang kita miliki, tetapi kaya karena apa yang dapat kita lakukan tanpa kita miliki. We are not rich by what we possess, but by what we can do without. Orang yang kejam terhadap binatang akan menjadi kejam juga dalam hubungannya dengan manusia. He who is cruel to animals becomes hard also in his dealings with men. Orang yang menjadikan dirinya sebagai cacing tidak akan mengeluh jika diinjak orang. One who makes himself a worm cannot complain afterwards if people step on him.
Skeptisisme dengan demikian merupakan tempat peristirahatan bagi akal manusia, di mana ia dapat merefleksikan pengembaraan dogmatisnya dan melakukan survei terhadap wilayah di mana ia menemukan dirinya, sehingga untuk masa depan ia dapat memilih jalannya dengan lebih pasti. Skepticism is thus a resting place for human reason, where it can reflect upon its dogmatic wanderings and make survey of the region in which it finds itself, so that for the future it may be able to choose its path with more certainty. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang terorganisir. Kebijaksanaan adalah kehidupan yang terorganisir. Science is organized knowledge. Wisdom is organized life. Lihatlah lebih dekat. Yang indah mungkin merupakan hal yang kecil. Look closely. The beautiful may be small. Kepolosan adalah hal yang indah, hanya saja ia memiliki kemalangan untuk tidak dijaga dengan baik dan mudah disesatkan. Innocence is a splendid thing, only it has the misfortune not to keep very well and to be easily misled. Saya harus menyangkal pengetahuan untuk memberi ruang bagi iman. I had to deny knowledge in order to make room for faith. Agar perdamaian dapat memerintah di bumi, manusia harus berevolusi menjadi makhluk baru yang telah belajar untuk melihat secara keseluruhan terlebih dahulu. For peace to reign on earth, humans must evolve into new beings who have learned to see the whole first. Moralitas bukanlah doktrin tentang bagaimana kita dapat membuat diri kita bahagia, tetapi bagaimana kita dapat membuat diri kita layak mendapatkan kebahagiaan. Morality is not the doctrine of how we may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness. Dalam semua penilaian yang kita gunakan untuk menggambarkan sesuatu sebagai sesuatu yang indah, kita tidak mengizinkan siapapun untuk berpendapat lain. In all judgments by which we describe anything as beautiful, we allow no one to be of another opinion.
Lalu, bagaimana kesempurnaan harus dicari? Di manakah letak harapan kita? Dalam pendidikan, dan tidak ada yang lain. How then is perfection to be sought? Wherein lies our hope? In education, and in nothing else. Kebahagiaan bukanlah cita-cita akal, tetapi imajinasi. Happiness is not an ideal of reason, but of imagination. Manusia harus disiplin, karena pada dasarnya dia mentah dan liar. Man must be disciplined, for he is by nature raw and wild. Janganlah mencari kemurahan hati orang banyak, karena hal itu jarang diperoleh dengan cara yang jujur dan halal. Tetapi carilah kesaksian dari sedikit orang, dan janganlah menghitung suara, tetapi timbanglah. Seek not the favor of the multitude, it is seldom got by honest and lawful means. But seek the testimony of few, and number not voices, but weigh them. Tidak diragukan lagi bahwa semua pengetahuan kita dimulai dengan pengalaman. It is beyond a doubt that all our knowledge begins with experience. Ruang dan waktu adalah kerangka kerja di mana pikiran dibatasi untuk membangun pengalamannya tentang realitas. Space and time are the framework within which the mind is constrained to construct its experience of reality. Pikiran tanpa isi adalah kosong, intuisi tanpa konsep adalah buta. Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind. Kejeniusan adalah kemampuan untuk secara mandiri mencapai dan memahami konsep-konsep yang biasanya harus diajarkan oleh orang lain. Genius is the ability to independently arrive at and understand concepts that would normally have to be taught by another person. Perlakukanlah orang sebagai tujuan, dan jangan pernah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Treat people as an end,
and never as a means to an end. Oleh karena itu, saya harus menghapus pengetahuan untuk memberi ruang bagi keyakinan. I had therefore to remove knowledge in order to make room for belief. Ada sesuatu yang indah tentang kepolosan, tetapi yang buruk tentang hal itu, pada gilirannya, adalah bahwa ia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik dan mudah tergoda. There is something splendid about innocence, but what is bad about it, in turn, is that it cannot protect itself very well and is easily seduced. Metafisika adalah lautan gelap tanpa pantai atau mercusuar, penuh dengan banyak bangkai kapal filosofis. Metaphysics is a dark ocean without shores or a lighthouse, strewn with many a philosophic wreck. Semakin sibuk kita, semakin akut kita merasa bahwa kita hidup, semakin sadar kita akan kehidupan. The busier we are, the more acutely we feel that we live, the more conscious we are of life. Bertindaklah agar prinsip tindakanmu dapat dengan aman dijadikan hukum bagi seluruh dunia. Act that your principle of action might safely be made a law for the whole world. Pencerahan adalah kemunculan manusia dari ketidakdewasaan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Enlightenment is man's emergence from his self-incurred immaturity. Dari kayu yang bengkok seperti yang dibuat oleh manusia, tidak ada yang lurus yang dapat dibuat. From such crooked wood as that which man is made of, nothing straight can be fashioned. Kematian dogma adalah kelahiran moralitas. The death of dogma is the birth of morality. Tetapi hanya dia yang dirinya sendiri tercerahkan, tidak takut pada bayang-bayang.
But only he who can self-enlighten is not afraid of shadows. Moralitas bukanlah doktrin tentang bagaimana kita dapat membuat diri kita bahagia, tetapi bagaimana kita dapat membuat diri kita layak untuk bahagia. Morality is not properly the doctrine of how we may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of happiness. Bersabarlah sebentar, fitnah tidak berumur panjang. Kebenaran adalah anak dari waktu, lama-kelamaan dia akan muncul untuk membenarkanmu. Have patience a while, slanders are not long-lived. Truth is the child of time, ere long she shall appear to vindicate thee. Tidak ada yang ilahi kecuali apa yang sesuai dengan akal sehat. Nothing is divine but what is agreeable to reason. Pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berbeda jenis kelamin dengan tujuan untuk saling memiliki atribut seksual satu sama lain selama hidup mereka. Marriage is the union of two people of different sexes with a view to the mutual possession of each other's sexual attributes for the duration of their lives. Namun meskipun semua pengetahuan kita berawal dari pengalaman, bukan berarti pengetahuan itu muncul dari pengalaman. But although all our knowledge begins with experience, it does not follow that it arises from experience. Berani untuk tahu. Berani menggunakan kecerdasanmu sendiri. Dare to know. Have the courage to use your own intelligence. Membaca semua buku yang baik adalah seperti percakapan dengan para pemikir terbaik di abad-abad yang lalu. The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries. Jika kebenaran akan membunuh mereka, biarkan mereka mati. If the truth shall kill them, let them die.
Dengan kebohongan, seorang pria menghancurkan martabatnya sebagai seorang pria. By a lie, a man annihilates his dignity as a man. Tidaklah penting bahwa selama saya hidup bahagia. Tetapi yang penting adalah bahwa selama saya hidup saya harus hidup dengan terhormat. It is not necessary that whilst I live happily. But it is necessary that so long as I live I should live honorably. Jalani hidupmu seolah-olah setiap tindakanmu akan menjadi hukum universal. Live your life as though your every act were to become a universal law. Dua hal memenuhi pikiran saya dengan keajaiban dan kekaguman yang terus meningkat, semakin sering dan semakin intens refleksi memikirkannya, langit berbintang di atas saya dan hukum moral di dalam diri saya. Two things fill my mind with ever-increasing wonder and awe. The more often and the more intensely the reflection dwells on them, the starry heavens above me and the moral law within me. Sebuah keharusan kategoris adalah sebuah keharusan yang merepresentasikan sebuah tindakan yang secara objektif diperlukan dalam dirinya sendiri tanpa mengacu pada tujuan lain. A categorical imperative would be one which represented an action as objectively necessary in itself without reference to any other purpose. Dalam hukum, seseorang bersalah ketika ia melanggar hak-hak orang lain. Dalam etika, ia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. In law, a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics, he is guilty if he only thinks of doing so. Pengalaman tanpa teori adalah buta, tetapi teori tanpa pengalaman hanyalah permainan intelektual belaka. Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play. Dua hal yang paling membuat saya kagum, langit berbintang di atas saya dan hukum moral di dalam diri saya. Two things awe me most, the starry sky above me and the moral law within me.
Pikiran yang hebat berpikir untuk diri mereka sendiri. Great minds think for themselves. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk menggunakan kecerdasan seseorang tanpa bimbingan orang lain. Immaturity is the incapacity to use one's intelligence without the guidance of another. Ada dua hal yang tidak harus berarti apa-apa, yang pertama adalah musik dan yang kedua adalah tawa. There are two things that don't have to mean anything. One is music and the other is laughter. Jika manusia menjadikan dirinya sebagai cacing, dia tidak boleh mengeluh ketika dia diinjak. If man makes himself a worm, he must not complain when he is trodden on. Orang bijak dapat mengubah pikirannya, orang yang keras kepala tidak akan pernah. The wise man can change his mind, the stubborn one, never. Selalu menyadari bahwa individu manusia adalah tujuan, dan jangan menggunakannya sebagai sarana untuk mencapai tujuanmu. Always recognize that human individuals are ends, and do not use them as means to your end. Hati manusia menolak untuk percaya pada alam semesta tanpa tujuan. The human heart refuses to believe in a universe without a purpose. Tidak tahu berterima kasih adalah inti dari kejahatan. Ingratitude is the essence of vileness. Berikanlah kepada seseorang semua yang dia inginkan dan pada saat itu semuanya bukanlah segalanya. Give a man everything he wants, and at that moment everything is not everything. Bukanlah kehendak Tuhan semata-mata bahwa kita harus bahagia, tetapi kita harus membuat diri kita sendiri bahagia. It is not God's
thoughts will merely that we should be happy, but that we should make ourselves happy. Kita dapat menilai hati seseorang dari perlakuannya terhadap binatang. We can judge the heart of a man by his treatment of animals. Satu-satunya hal yang permanen adalah perubahan. The only thing permanent is change. Penghematan adalah kepedulian dan kehati-hatian dalam membelanjakan harta. Ini bukan kebajikan dan tidak membutuhkan keterampilan atau bakat. Thrift is care and scruple in the spending of one's means. It is not a virtue and it requires neither skill nor talent. Intuisi dan konsep merupakan unsur-unsur dari semua pengetahuan kita, sehingga tidak ada konsep tanpa intuisi dalam beberapa cara yang sesuai dengannya, atau intuisi tanpa konsep, yang dapat menghasilkan pengetahuan. Intuition and concepts constitute the elements of all our knowledge, so that neither concepts without an intuition in some way corresponding to them, nor intuition without concepts, can yield knowledge. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga kamu memperlakukan umat manusia, baik dalam dirimu sendiri maupun orang lain, tidak pernah hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi selalu pada saat yang sama sebagai tujuan. Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never merely as a means to an end, but always at the same time as an end. Oleh karena itu, satu-satunya objek dari nalar praktis adalah kebaikan dan kejahatan. Karena yang pertama berarti objek yang harus diinginkan menurut prinsip akal budi, yang kedua berarti objek yang harus dijauhi, juga menurut prinsip akal budi. The only objects of practical reason are therefore those of good and evil. For by the former is meant an object necessarily desired according to a principle of reason, by the latter one necessarily shunned, also according to a principle of reason. Pencerahan adalah kemunculan manusia dari ketidakdewasaan yang dipaksakan oleh dirinya sendiri.
Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk menggunakan pemahaman seseorang tanpa bimbingan dari orang lain. Enlightenment is man's emergence from his self-imposed immaturity. Immaturity is the inability to use one's understanding without guidance from another. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lewatkan video-video kami yang lain di channel ini. Selamat menonton!